Selamat datang di Tamu TVRI. Sini masuk. Kayaknya gitu tadi ya. Enggak ya? Kita nggak jadian Ya lah. udahlah. Kaget gue. Ya apa tagline-nya yang cocok? Tamu TVRI. Apa? Tebak siapa yang datang? Masa begitu? Iya bisa. Biar nanti nggak ketebak kan. Bisa nggak briefingnya sebelum dia tag dulu gitu? Ini kan udah tag. Biar kayak kelihatan nggak profesional. Ya udahlah. Sekarang kita podcast baru. Podcast baru. Baru ada Teri, Ate dan Nuri sekarang. Iya. Kalau kemarin kan Kiki Ate, Ateis, Ate dan Rais. Teri. Kita Teri. Udah kecil asin ya. Ini nggak apa-apa tau penonton untuk wah gitu-gitu juga nggak apa-apa. Iya, Biar nggak sepi-sepi banget gitu. Karena kita kedatangan tamu spesial. Iya. Jadi di episode pertama ini ada Mas apa Bang ya? Mas aja ya. Bang. So, kalau Bang Diska Resa. Bang Diska. Oh. Diska Resa. Kirain tadi Diska lepas. Karena tadi Endahin Resa malah. Oh, beda. Kenapa namanya Diska? Karena keluarnya siang. Oh gitu. Kalau keluarnya malam disco. Mas Diska Resa apa kabar? Panggilnya apa aku? Mas Maska. Diska aja. Oh, umuran nggak sumuran kita? Oh iya. Emang umur berapa? Aku 17. Aku 31. 31. Kita 90-an semua. 92 kita 92. Milenial berarti kita ini ya? Iya. Tapi berasa bedanya ya. Pas beliau datang kayak merasa diskriminasi gitu. Enggak, bedanya yang umur segitu sukses sama yang masih merintis. Emang beda kelihatannya. Langsung aja Mas Diska, dinasti politik setuju gak sih? Jangan Kayak Panji kan viral. Tapera gimana? Asian value apa? Kasih tahu dulu dong Nur, ya apa profil dari Mas Diskanya? Oh, gue yang ngasih tahu iya ya. Dong, kan tugas lu. Beliau ini kan seorang politisi muda. Oke. S1. Apa sih? Kalau dua Dia, bilang. oh iya. Dia ST. Oh, ST. Sarjana teknik. Iya. Gue juga ST. Apa tuh? Sarjana tidak. Gue berarti SSSST. Apa tuh? Gak mau berisik. S1 ambil jurusan teknik. Dan S2 lanjut ke Universitas Pertahanan. Kok bisa teknik? Kok teknik ke pertahanan? Nah, tanya dulu. Apa nih? Apa karena pengen teknik bertahan? Apa? Coba tanya kenapa itu? Jadi lanjutnya beda. S1 itu kan teknik, tapi teknik perminyakan. Kebetulan S2-nya pertahanan. Jadi di negara kita di pertahanan juga butuh energi. Oke. Jadi untuk berkendaraan rantis, untuk peralatan semua butuh dengan energi. Nah kebetulan dalam Universitas Pertahanan itu di S2-nya ada tentang energi pertahanan. Nah di situ saya membahas bagaimana, ada juga tesis saya juga, salah satu juga ketua MPR juga sama juga tuh. Menggunakan juga ilmu tesis kita juga. Jadi kendaraan rantis, kendaraan taktis itu menggunakan energi terbarukan gitu. Biasanya kan kita pakai energi fosil. Kayak minyak bumi gitu-gitu, kita bisa jadi pakai tata surya, itu kan yang terbarukan seperti itu. Oh jadi nyambung sebenarnya. Nyambung. Kirain beda gitu. Ngerti nggak lo tadi? Nggak ngerti lah. Minyak bumi, minyak muka lo nggak ngertinya. Orang gua SD IPA SMP IPS nggak nyambung. Bisa. Lanjut apa lagi tuh? Sekarang menjabat sebagai Sekjen DPP Pemuda Perindo dan Ketua DPP Partai Perindo. Wes mantap. Hafal tuh gue lagunya. Apa tuh? Ya hafal lagu Mas. Kayak gimana sih? Nyebar kan? Nggak usah lah. Nggak usah. Sekarang masih aktif di partai ya? Alhamdulillah masih aktif ya. Jadi saya baru dipercaya juga sama ketua umum jadi ketua DPP partai. Jadi membawahi organisasi masyarakat dan organisasi saya pemudanya. Jadi tentang anak muda saya membawahi mereka semua gitu. Di partai ya. Juga ya sekarang ya. Oke. Nah, kalau soal yang tadi pendidikan gitu Mas. Kenapa S1 ambil jurusan teknik dan 2 pertahanan, kenapa? Maksudnya kenapa nggak teknik juga fokus langsung ke S2-nya juga di situ gitu. Oke. Jadi pertama itu karena keluarga juga kebanyakan dari perminyakan. Jadi ada perusahaan asing perminyakan oil and gas. Jadi saya diminta ke sana juga. Awal sih saya sebenarnya pengen jadi kepolisian. Polisian atau dokter gitu kan. Tapi karena nggak jadi, ya udah tetap kita perminyakan. Kemudian dari perminyakan itu saya lanjut untuk pertahanan, Universitas Pertahanan. Jadi kita paham kan negara ini nggak jauh nih pertahanan dari tentang energi. Jadi alhamdulillah juga saya diterima juga full beasiswa di itu. Kebetulan Universitas Pertahanan gratis. Jadi iya full.
dari semua perlengkapan semua gratis, sampai Wisma pun gratis, kasih tempat tinggal juga segala macamnya itu. Tuh, orang pintar mah begitu ya, dapat beasiswa segala macam. Padahal kalau jadi polisi enak banget tuh. Pasti udah masuk lapor Bu. Pak. Kan nggak boleh sebut merek, boleh ya? Boleh aja, nggak apa-apa gitu mau ngelapor, walaupun pas ditindak pas nunggu viral dong. Nah, jadi pengalaman seru ada nggak, pengalaman seru ketika menjadi resimen mahasiswa tuh? Jadi resimen mahasiswa ini berhubungan dari Universitas Pertahanan. Jadi kita jadi menwa, kita belajar di situ bagaimana kita tentang mencintai negara ini, bagaimana kita mencintai tentang mengerti tentang Pancasila, seperti itu sih. Jadi so far sih tentang jauh-jauh nggak jauh dari negara kita. Fokusnya di situ ya jadinya ya. Teman-temannya juga rata-rata sekarang lulus dari situ jadi politisi juga nggak? Nggak, rata-rata teman yang kalau di Universitas Pertahanan ini semua golongan. Jadi ada golongan PNS, golongan Polri juga ada, golongan TNI pun juga ada, lengkap semua. Termasuk juga ya. Pendidikannya juga hampir sama tuh. Mereka jurusannya banyak di situ Mas. Jadi ada yang strategi pertahanan, ada diplomasi pertahanan. Saya masuknya manajemen pertahanan. Tapi dari manajemen itu ada jurusannya, yaitu namanya energi pertahanan. Gitu. Maksudnya pendidikan kayak misalkan ada kepolisian, TNI, pendidikannya kan keras tuh, militer. Oh enggak. Enggak juga ya? Enggak. Di sana tidak ada militeran kita di sana. Jadi tentang emang kita dirancang buat otak kita biar lebih paham lah, lebih cerdas, lebih encer lah gitu. Bukan tentang fisik aja gitu. Oh, berarti TNI itu juga cerdas-cerdas ya, nggak cuman latihan-latihan gini-gini doang. Maksudnya nggak cuma latihan tapi cerdas TNI kita, Polri kita juga. Ngomong gitu loh. Mana Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo? Kan TNI juga dulu. Oh iya. Gimana sih? Kita ini kan tadi kan cuma soal pendidikan. Kita lebih mendalam lagi, kita lebih personal. Jadi Mas Rizka ini sebenarnya beliau adalah suami dari selebgram terkenal Sarah Gibson. Wah, bukan, itu berarti seleb ringan dia. Kok gitu? Selebgram. Enteng loh, telepon. Iya, ringan banget itu. Itu gimana sih Mas pertama ketemu kan Mas dari ibaratnya dari background pendidikannya soal negara gitu ya, ketemu sama selebgram ini ketemunya apa endorse dulu? Iya, Cepet tahu kan? Iya benar endorse. Apa Sarah Gibson lagi ngomong, rasanya mau meninggal, tiba-tiba Mas lewat. Mas mana yang mau meninggal gitu? Jangan. Jadi gimana? Pertama kali saya kenal itu adalah sosial media. Tuh kan? Benar. Follow? Enggak, Sarah yang follow saya. Gitu. Jadi cerita dulu ada temennya pernah berkawan dekat sama saya gitu. Habis itu temennya kata Sarah nih, versi Sarah cerita, mungkin nanti Sarah yang cerita juga lah. Jadi versi Sarah, Sarah disuruh. Kak Sarah dipanggil dulu. Enggak usah. Sudah sibuk. Jadi Sarah punya pacar dulu. Jadi Sarah dulu suruh follow saya karena temennya nyuruh gitu. Pas follow saya lihat ini siapa perempuan kan, udah saya follow back dong gitu. Dari situ udah lama baru Sarah putus, baru saya kontak di sosial media seperti itu gitu. Oh, untuk awal-awal DM-an. Dan nanya kan karena saya suka kuliner makan, saya tanya itu apa sih gitu. Suka bakar-bakar story gitu nggak? Dikasih emoticon cepek nggak? Siapa tahu kan PDKT lo DM biasa. Terus respon. Kayak mana cara nyepik minta WA-nya? Nah tuh pas singkat cerita tuh pas saya tanya minta jenis makanan, baru saya tanya nomornya, saya ajak jalan baru nongkrong gitu sama temen-temen gitu. Oke, temennya udah Keanu mereka itu? Ya si Saro udah kesana, teman-teman kalau saya belum. Oh belum. Gitu ya, diajak nongkrong, kontak temennya, kasih kontaknya, baru jalan berdua, lama-lama baru deket seperti itu. Gitu PDKT-nya. Pernah nggak nongkrong pas ini diajak Keanu? Nggak, maksudnya gimana sih? Iya kan gabung. Iya. Pernah. Oh iya. Abis itu langsung diajak sama teman-temannya gitu. Kalau misalkan liburan tuh rame-rame ya? Libur rame-rame. Nginepnya sama Keanu sekamar. Bukan apa kan cowok. Tapi insya Allah ntar ada Juli ini ntar rame-rame kita ada. Tuh kan. Emang gue tuh selalu ngikutin. Oh lu yang sampai titik-titik. Gue nggak bisa dulu ngikutin banget, gue dulu akarin, tapi kan titik-titik banget sampai habis. Sampai keluar HP titik-titik dia. Kebanyakan. Itu ya awal mulai sama ini ya sama Sarah Gibson itu pertama kali udah tahu dia selebgram berarti kan? Saya belum tahu dia selebgram. Oh belum tahu. Belum. Karena kan ada centang birunya. Emang dikira itu dibaca? Bukan. Karena saya dulu belum tahu karena dulu waktu saya deket sama temennya waktu saat itu gitu. Deket sama temennya sih nggak tahu dia siapa gitu kan. Dari situlah kontak-kontakan, baru kita jalan bareng, baru berdua gitu jalan nonton gitu-gitu. Tapi kan ibaratnya dia udah jadi selebgram, berarti kan gaya hidupnya udah. Ya ibaratnya bisa dibilang lah hedon gitu. Itu kayak mana pendapat Mas Rizka pertama kali ketemu? Kayaknya gue kedepannya nih bakal gimana nih?
Ya sih sebenarnya anggap biasa itu kan lifestyle. Lifestyle mungkin lifestyle orang berbeda-beda. Jadi saya nggak pernah intervensi lifestyle-nya kan. Paling cuman saya kasih batasan-batasan yang mana yang baik, kayak agama mana enggak gitu-gitu sih. Saya kasih tahu ke dia seperti itu. Nggak mesti ganti-ganti mobil ya jemputnya. Enggak harus lah, nggak usah di mobil. Enak banget ya. Pengertian banget gitu. Kita mau hedon gitu dimodali. Ya iya modal karena udah sukses dari awal musikanya. Masih merintis kita. Merintis masa dari 100 ya? Iya. Harusnya dari 0 ya. Jadi Sarah ini nemenin dari berapa? 25? Dari 25. Iya, dari kalau nggak salah sih sama Sarah tuh followersnya berapa kalau nggak salah, masih 30-an apa sih lupa. Oh masih awal-awal. Masih awal, masih 30 ribuan. Okay. Oh berarti dari Mas Diskanya kan kita belum nanya tadi dari backgroundnya emang dari lahir kaya atau gimana gitu? Saya? Iya. Ya nggak apa-apa jujur. Iya kan biasanya bersyukur di balik orang sukses kan biasanya dulu pernah kerja jadi cuci steam gitu. Nah Mas Diska tuh gimana? Apa dari kecil langsung cuci kaya uang, gitu? maksud cuci uang. Yang tadi lu cuci steam arahnya pasti cuci uang lo. Enggak, biasanya kan ada orang yang baru lahir langsung kaya kan. Ada nggak sih? Ada baru lahir kaya tipu. Bisa nyari duit lagi sekarang dia. Anaknya Bill Gates. Anaknya bos saya juga kaya. Iya. Ada yang paling enak mah cucunya presiden ya. Pas lahir. Lu jangan ngomongin teori pemerintahan. Lah, kan enak gak jadi cucunya presiden? Ya enak. Ya udah enak. Pas lahir, wah bapak gue. Ketebak nanti gedenya jadi apa ketebak. Oh iya. Jadi presiden 2003. Langsung ke Diskanya nih. Dulu emang beneran dari udah dari kaya. Sih. Orang tua di perusahaan asing. Tuang kakek juga salah satu pendiri partai dulu. Dia pendiri partai Muslim. Itu partai yang ada warna hijau lah gitu kan. Oh ya masih ada. Masih ada sekarang. Dulu partai itu kan terdiri dari 4 partai Muslim. Nah kakek saya salah satu pendiri di partai Muslim satu namanya PRT. Nah gitu. Oke. Jadi mungkin makanya darah saya ikut politik dari darah kakek gitu kan. Nah om saya juga ada ikut politik juga. Baru dari beberapa keluarga sih ikut politik. Sisanya dokter semua gitu. Oh sisanya dokter semua. Biar kalau misalkan nggak lancar di politik, sakit mereka yang ngurusin. Gitu kan, imbang keluarganya. Gitu. Tapi kan biasanya sakit kalau habis gagal nyalek gitu. Enggak, ini buktinya. Oh iya enggak. Yang penting tuh fokus politik itu tujuannya benar. Yang penting. Yang penting kan tujuan politik nggak mau ada feedback uang. Kalau feedback uang pasti bukan stres dong. Oh iya benar. Itu bedanya Mas Diska sama yang lain. Makanya pilih. Lu nengok yang mana sih lo? Gak ada yang gue tuh siapa. Ini bukan YouTube ini YouTube-nya ada TV-nya juga ini. Oh ada TV-nya. Itu TV-nya. Nah kalau soal yang tadi juga nih kan sekarang udah nikah sama Kak Sarah. Capek nggak dapat spotlight gitu kan? Pasti kan fansnya juga pengen tahu kehidupan pribadinya Kak Sarah kan. Spotlightnya akhirnya pindah juga atau iya. Ya kadang-kadang capek aja sih kadang, cuman tapi ya udahlah itu emang itu punya Sarah kan. Jadi saya nggak terlalu ngambil framingnya seperti apa. Kalau emang Sarah ini itu emang dari dasar dia udah kita ikutkan aja gitu. Ikut let it flow aja gitu. Waktu quality time-nya berkurang nggak jadinya? Oh nggak juga, justru saya lebih sering berduaan sama dia gitu. Kadang di rumah, saya juga suka hobi masak, saya bikin masak bareng gitu. Kadang kita jalan gitu aja sih. Sederhana sebenarnya sama Sarah itu. Jadi nggak sekiranya kayak orang-orang influencer, wah hanya di sosial media kelihatan, sebenarnya sederhana sama-sama aja sih. Malah ngevlog bareng ya. Iya. Bikin konten keluarga tuh lagi musim juga kan. Ada ketakutan nggak kalau misalnya nanti bikin masalah disepil di IG? Nice. Kan biasanya semua satu Indonesia tahu tuh kalau kita ada masalah istrinya sepil-sepil gitu. Iya, apalagi yang follow. Alhamdulillah Sarah nggak seperti kayak cewek yang seperti biasa. Oh, iya. Makanya saya salah satu milih Sarah jadi pendamping terakhir itu karena saya juga pendidikan juga kan. Sarah itu juga dari semua teman-temannya juga saya lihat Sarah juga dia S1-nya kan di UI gitu. Okay. Kedua saya lihat habitnya juga lebih dewasa lah daripada teman-teman lainnya, seperti itu sih. Oh paling sebenarnya di close friend lah ya. Bisa jadi sih. Iya. Bisa jadi namanya kan. Yang berubah dari kehidupan Mas Diska semenjak menikah dengan Kak Sarah. Ya apa-apa dikit posting. Iya. Jadi privasinya ya malah. Iya, privacy. Biasanya saya tuh mana-mana tuh pasti orang, ya udahlah, kita masih bisa mandi tapi dikit-dikit posting. Saya sebelum makan aja nih biasanya kan kalau influencer tuh kan harus posting. Saya enggak, saya biasa makan udah tuh saya tinggal makan. Kalau doang sih makan, mereka enggak. Posting dulu nih update. Wah, saya udah keburu lapar segala macam ya, itu tuh salah satunya. Udah pasti ya sering posting ya. Pernah nggak lagi moto nasi gitu karena saking kelamaan foto-foto jadi bubur? Nasi udah jadi bubur ya terlanjur ya.
Oh iya, jadi apa-apa posting. Apa-apa posting, dikit posting nih, mau makan liburan dikit juga posting. Liburan dikit posting gitu. Jadi privasi kita jadi separuh udah ketahuan orang gitu. Tapi itu jadi ada efek positif dan negatif juga ya Mas ya? Dari kebanyakan sih positif karena kita kan teman-teman kita kan nah, kita postingnya positif. Cuman dari sisi negatif ya orang jadi tahu nih, oh lu begini nih habitnya nih, oh begini gitu. Iya, pasti ada nyinyirin juga. Apalagi ada netizen yang hanya langsung telan mentah-mentah kan gitu. Wah ini nih pasti kayak begini, padahal kan aslinya nggak kayak gitu gitu. Positifnya kan jadinya orang-orang pada tahu Mas Diska juga, akhirnya kan ditelusurin ternyata beliau juga aktif di politik gitu-gitu. Semenjak nikah sama Kak Sarah juga itu. Kalau dilihat dari foto pernikahannya kayaknya mahal ya? Mahal sih. Kayak mahal, ada nggak sih? Tapi ngundang Sule nggak kemarin? Soalnya Rizky Febian sama hal ini ngundang Sule waktu itu. Bapaknya. Bapaknya. Ngundang Mas Jokowi. Ini ya waktu itu pernikahannya viral. Dari mahar, wah gede banget mahar, macam pernikahan viral. Itu gimana pendapat Mas Rizka? Karena kebetulan pertama nikahnya pas lagi COVID. Mungkin salah satu orang entertainment kayak Sarah influencer dipantau jadi trendsetter kan. Orang kedua ya kita pakai maharnya jadi mata uang dari negara ayahnya Sarah kan dia orang New Zealand. Jadi dari situ sih sebenarnya. Oh berarti ini foto habis rapid ya? Ini enggak ini private nih. Oh, private kayak gini. Ini adat apa sih Mas? Minang. Sarah sih orang Padang kan Minang. Dua-duanya? Enggak, Sarah Jakarta itu tuh blasteran ya. Lu kan blasteran juga Banjarnegara sama apa gitu. Sama Tegal. Banjarnegara Tegal. Bagus juga sih Nur. Nah itu kalau kan kayak kemarin tuh soal pernikahan tuh heboh menurut Mas Diska sendiri. Pernikahan tuh emang harus kan momen seumur hidup ya mungkin ya. Itu emang harus semewah itu atau emang harus sesuai kemampuan? Menurut saya sih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi karena menikah itu kan sebenarnya yang dilihat tuh bukan pertama acaranya seremoni, tapi dilihat bagaimana bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Nice. Seperti itu. Kalau saya melihat, makanya saya sampaikan ke Sarah, ya kita menikah tuh nggak usah terlalu kayak di hotel mewah banget. Karena yang dilihat bukan seremoninya, yang dilihat bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Ada orang yang nikah sampai ratusan miliar gitu atau puluhan miliar kan, gila-gila begitu. Ya cuma 5 tahun selesai. Nah itu ngerinya begitu ya kan. Yang orang kaya beneran pola pikirnya begini nih. Iya. Kalau orang kaya baru ngutang dulu. Iya ngutang. Itu ujungnya pinjol sama judol. Nah ini mau apa mau ngeliatin orang nikah mulu? Next ngobrol. Nah dan juga dulu katanya pernah menjadi manajer muda di Persikabo FC. Itu tahun berapa Mas? 2017. 2018 saya udah jadi CEO-nya. Jadi manajer mudanya 1 tahun. Iya 1 tahun. Pas udah jadi CEO. CEO-nya saya di 2018. Jadi ketika waktu Liga Jarum tuh saya udah CEO. Jadi waktu Persikabo tanding lawan Persija itu saya udah CEO tuh. Waktu itu bintangnya lagi siapa sih? Aduh, Persikabo nggak, cuman pelatihnya aja sih dari luar negeri soal pelatihnya. Oh lagi musim-musim. Sama Indra Safri waktu itu. Indra Safri. Saya tuh ada Indra Safri sama Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pakai Petren. Sorry, ini suruh bercandain TV error katanya. Gak usah dibacain. Gak usah dibacain. Ya ini kebetulan memang TV-nya TV apa teh? Hah? CCTV. Oh, CCTV. Ada detiknya. Ini pakai ini bentar lagi meledak kalau sudah kayaknya. Enggak bisa. Ini remote-nya. Apa Mas ya emang kayak begini gitu. Tolong dong ganti TVRI. Nah, saya cerita touchscreen. Coba sekali touchscreen. Bisa juga. Coba. Touchscreen. Wis go. Tangki emang kita. Kita kan habisnya di budget ya. Lanjut. Persikabo. Iya, berarti Mas Dika ini ngikutin banget persepak bolaan Indonesia ya? Saat itu saya ikut. Jadi awal saya megang Persikabo itu dari Liga 2. Degradasi jadi Liga 3 saat itu. Wah itu kata kita boncos-boncosan itu. Babak belur kita. Jadi makanya alhamdulillah nih saya lihat ketika ketua umumnya Pak Erick Thohir bukan Pak Ate apa itu? Itu aku Ate. Jadi udah bagus perkembangan persepak bolaan. Jadi saya ketika Persikabo kan gabung sama PSAD. Punya Angkatan Darat TNI. Oh iya. Jadi gabung sekarang udah merger, udah pihak sana yang megang pihak TNI. Oh jadi Persikabo udah gabung. Udah gabung tuh merger gitu.
Berarti tes nama-nama pemain bola, Teh. Harusnya tahu, harusnya. Kalau lupa ya Harusnya tahu kalau emang cinta. Pemain bola apapun ya, iya. bukan Persikabo doang. Iya kan pasti kan pasti ada klub favorit. Dan udah dulu pasti suka. MU, masih MU. Enggak, saya enggak MU. Saya Real Madrid dulu. Real Madrid, bro, kemarin. Apa? Habis menang Real Madrid. Coba tes pemain timnas dari Tangsel. Susah lah. Anjir. Ucup Klik. Beneran ada. Beneran ada. Bukan. Ada apa? Bambang Pamulang. Nice. Udah nyiapin ternyata Nuri. Iyalah. Lu kan ada juga kan tadi. Gak ada. Dan sekarang nggak mau lanjut lagi untuk ngurus-ngurus bola kan? Oh, udah nggak apa? Tidak sempat sih karena sekarang udah urusin politik kan, karena menjelang pilkada ini baru kita udah harus fokus ke sana. Seperti itu. Nah kemarin di pilkada di pilpres ikut di dapil mana tuh? Saya pileg. Oh pileg Legislatif. Saya caleg jadi. Oh ya. Kalau pilpres saya jadi jubirnya, kalau legislatifnya pilegnya saya di Dapil 8 Jakarta Selatan. Dapil 8 Jakarta Selatan. Lawan-lawannya Jaksel tuh waktu itu siapa? Pak Masinton ya. Oh itu DPR RI. Oh beda ya. DPR RI ada Bang Once itu DPR RI Mega sekali kalau saya di Kebon Sirih DPRD. Oh DPRD. DPRD. Itu siapa ya Mas lawan itu? Petahananya tuh ada beberapa sih, ada Nova Palo, beberapa sih yang senior. Kalau nggak salah tuh ada istrinya Kuya apa di mana? Itu dapil 7 dapil apa sih lupa deh masalah. Astrid ya. Astrid. Incumbent-nya juga banyak. Incumbent-nya banyak, tapi politik tahun ini yang incumbent malah gugur. Iya banyak ya Mas ya. Jadi orang-orang baru semua. Dan rata-rata masih muda. Iya masih muda. Kayak Ferrell aja masih muda banget tuh. Karena emang udah kayak anak muda ya. Sekarang udah Gen Strawberry yang udah ngeliat dari televisi dari kayak gini-gini kan pasti gue kenal kecoblos aja gitu. Menurut Mas itu gimana kalau pandangannya tentang apa nih? Ya itu tadi kenapa Gen-Z lebih milih yang followers banyak kan kayak selebriti yang tiba-tiba ke politik. Karena kembali lagi pada mereka kurang melek politik kan. Jadi cuman hanya melihat dari eksistensi orang, hanya melihat dari terkenal orang, hanya melihat dari kontennya gitu-gitu aja, tapi nggak dilihat dari apa sih nih orang ini bisa nggak mengoperate politik Indonesia ini sebagai maju, apalagi DKI Jakarta seperti itu. Edukasinya harusnya lebih ya. Cuman kalau Gen Strawberry emang dasarnya nggak bisa diatur gimana makanya. Kayaknya ada yang lucu dikit, kayaknya gue dia deh. Gitu. Tapi Mas Diska ini kan pas waktu pileg belusukan ya. Iya. Tapi dia salah strategi belusukannya ke ibu-ibu. Kan anak Jaksel biasanya kan ngerangkul yang Gen-Z itu kan. Iya harusnya ya. Bikin acara-acara musik. Iya bikin acara. Bisa ya. Tapi belum ini ngajak ibu-ibu senam. Iya. Kok bisa kalah padahal biasanya yang joget-joget menang ya? Enggak maksudnya yang mana? Yang mana yang menang? Senam. Menang senam. Kenapa memilih untuk ke ibu-ibu dan pasarnya gitu? Jadi strategi saya saat itu mama. Karena kita kan mama ini sebagai mama di lapangan. Jadi mama ini bisa dua untung. Dalam arti strategi politik saya. Pertama, ketika dia suka sama saya, otomatis suaminya disuruh nyoblos. Kalau nggak dia nggak dimasak. Kedua, anaknya bisa dipaksa buat nyoblos. Nah itu baru si anaknya gitu. Baru si sasarannya anak muda. Karena Gen Z sengotot-ngototnya dia masih nurut sama bapaknya. Iya. Dia kan ngelawannya sama bapaknya doang kalau Gen Z. Daripada disabet lidi. Iya benar. Role model di politik Mas. Aku tuh penasaran selalu tuh sama politisi muda itu role modelnya siapa. Biasanya misalnya ditanya siapa role model Pak Presiden atau siapa lagi Pak Ganjar misalnya begitu-gitu. Nah kalau Mas Diska, saya sebenarnya Bung Karno. Jadi dia bisa mempersatukan semua golongan. Hebatnya seperti itu. Jadi golongan dari anak muda sampai orang tua pun bisa gitu. Walaupun emang beliau agak keras ya wataknya. Kelihatan dari cerita dia tidak mau memerdekakan Indonesia, masih mempertahankan, akhirnya dijemput sama anak muda ke Rengas Dengklok untuk menyiarkan kalau Indonesia harus merdeka. Nah itu kan bentuk orang kita bisa baca bahwa ini orang karakternya agak keras gitu. Jadi nggak belum percaya, tapi akhirnya karena anak muda itu akhirnya dia mau nggak mau harus memerdekakan Indonesia saat itu. Seperti itu. Itu Bung Karno ya. Kalau yang terlihat masih sekarang berpolitik. Yang presiden terpilih. Yang terpilih. Iya. Yang baru. Yang baru nih. Pak Prabowo berarti. Pak Prabowo. Itu kenapa tuh? Saya emang dari dulu kan emang saya suka dengan beliau karena beliau tuh emang tegas satu. Yang kedua juga beliau juga sangat diplomasi sangat baik. Karena untuk menjadi seorang presiden bukan sekedar diplomasi di dalam negara, harus dalam internasional pun sangat baik. Itu kedua Pak Jokowi saat ini. Pak Jokowi juga sangat baik. Dengan diplomasi dia sangat baik, apalagi dengan skala internasional seperti itu kan. Kita bisa lihat sekarang kan Rusia Ukraina aja bisa
perang seperti itu, tapi beliau bisa datang untuk menghampiri sebagai negara lain, pada negara masih Asia Tenggara, masih negara berkembang, sebelumnya masih negara berkembang, bukan negara maju, berani untuk menghampiri Ukraina, bahkan sampai Rusia pun tidak bisa berani seperti itu. Pak Prabowo, Pak Jokowi. Itu role model politik. Lu siapa lu? Hah? Lu ada yang lu ngefans gak? Kuya. Ya gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan tokoh politik kenapa juga. kita ketawa ya? Gitu kan. Kaget gitu. Ya kan tokoh politik juga. Gak apa-apa. Kalau misalkan Pak Prabowo kan terpilih. Menurut Mas Diska, dari perjalanan Pilpres kemarin, Pak Prabowo versus Pak Anies, Pak Ganjar, itu cara berpolitiknya gimana ngikutin? Ya. Apalagi Mas Diska juru bicara TPN, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Tapi ngefans sama Pak Prabowo kan menarik tuh. Berarti kemarin nyoblos siapa ini? Jangan ditanya, itu rahasia dong. Kan udah berarti juru bicara Pak Ganjar tapi ngefans sama Pak Prabowo. Nah, gimana tuh rasanya tuh? Ya gimana ya? Kalau kita anak muda, apa adanya lah kita kan. Jadi kita nggak bisa kita kira-kira. Cuman bagaimana kalau kita perintah partai, ya udah harus kita perintah partai seperti itu. Terus kalau emang apa tadi Mas tanya? Ngelihat pergerakan Prabowo, politik, apakah masih se-oke dulu? Saya lihat sih semua masih sama-sama oke ya. Masih sama-sama komitmen. Kayak Pak Ganjar, beliau walaupun belum sampai dengan sebuah keinginannya, ya udah sekarang masih tetap legowo sekarang kan. Jadi tapi tetap dia sebagai putra bangsa menciptakan sesuatu hal di daerah-daerah masing-masing. Kalau Pak Anies pun juga seperti itu. Kalau Pak Prabowo kan saya lihat diplomasi sudah bergerak, dia skala internasional sudah mulai bergerak. Karena udah prepare mungkin perubahan estafet kan, tongkat komandonya dari nanti di Oktober itu mungkin beliau udah prepare tuh, udah hasil. Jadi ketika udah jadi megang tongkat estafetnya mungkin udah tinggal bergerak seperti itu. Nah kalau pilkada, sebentar lagi pilkada, setuju nggak? Kan sekarang kan lagi gembar-gembornya Pak Anies mau masuk pilkada. Pak Ganjar nggak tahu nih pergerakannya kemana. Nah kalau menurut Mas Diska, pilkada nanti bakal seseru pilpres nggak? Kalau pilkada di mana? Kalau DKI atau mana nih? DKI. Ya pasti kesorot DKI. Ya menurut saya pasti akan seru. Saya juga lagi mantau di berita nih. Jadi kayak partai yang kemarin konflik, partai mana yang beda-beda pemilihan capres, sekarang udah mulai menyatu. Itulah politik. Makanya saya juga menyarankan kepada pemilih, jangan terlalu banyak musuh-musuhan, karena ujung-ujungnya di atas juga menyatu gampang, ngeblend juga gampang mereka gitu. Tapi nggak salah juga kan untuk menyatu. Ya nggak salah karena kepentingan masing-masing. Iya, dinamis juga kan politik. Itulah politik. Tapi kok Mas Diska ini nontonnya dari berita juga ya? Emang nggak ada info-info dari orang dalam gitu? Info A1-nya masih ada. Kenapa harus ngikutin dari berita? Nanti kita cut kok ya. Kan pasti di belakang nongkrong ngopi-ngopi bareng ya kan? Iya dong. Itu ada berita-berita yang belum muncul kan, tapi pasti bakal muncul kan. Kalau dari partai kami pribadi sih, kami masih mempersiapkan ya siapa tokoh yang terbaik buat DKI Jakarta. Jadi kita tadi sebenarnya saya masih rapat juga masih mempersiapkan tentang pilkada nih. Bagaimana nanti untuk DKI ini siapa sih putra bangsa yang terbaik buat ngurusin DKI Jakarta? Karena DKI Jakarta ini kan ibu kota kan pindah ke mana IKN di sana kan. Sekarang DKI Jakarta di sentralnya buat bisnis. Jadi bagaimana bisa mengoperate provinsi ini jadi provinsi yang maju, tapi dengan sektor bisnisnya juga maju. Jadi bisa mengurangi pengangguran semacam itu. Nah soal IKN sendiri tadi itu kan mau pindah. Menurut Mas Diska sendiri 5 tahun jaraknya terlalu singkat atau cukup? Sebenarnya IKN itu perubahan ibu kota sudah lama dari zamannya Bung Karno perencanaan itu. Tapi kan pelaksananya baru. Gitu. Ya kalau emang optimisnya para petinggi-petinggi di sana optimis ya kita percayakan sama mereka seperti itu sih. Harusnya sih bisa ya kekejar ya 5 tahun. Ya tergantung kulinya rajin enggak. Iya Pak, harus dilihatin. Kalau enggak ngobrol mulu ya. Kalau enggak ke Brunei apa Malaysia itu kan perbatasan itu. Perbatasan, jadinya belanja dia. Nah kalau tadi kan role modelnya Bung Karno, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Nah sekarang kan Mas Diska udah masuk. Apa yang pengen dikejar di dunia politik? Goals-nya? Goals saya itu ingin waktu saya waktu terjun jadi caleg itu saya agak keras berbicara sama mereka. Jadi kan kita money politik ini masih tinggi di negara ini, masih tinggi. Negara-negara ini pasti tentunya masih ada. Makanya waktu saat saya menjadi caleg itu saya menggunakan program. Jadi ada beberapa pemilih yang saya turun ke lapangan tuh ditanya amplopnya berapa. Wah saya shock di situ karena amplop ya udah Bu, Pak seperti itu kan. Saya berikan amplop, tapi ingat ketika saya menang saya tidak akan melanjutkan. Kita nggak akan dekat lagi. Ketika saya udah akhir-akhir mau selesai, saya deketin lagi, saya kasih lagi amplop. Itu namanya transaksional Pak, sebelum gitu kan.
Tapi kalau saya menciptakan program yang bermanfaat bagi masyarakat semua, nah itulah baru saya namanya sebagai orang calon anggota dewan. Panjang lidahnya kebijakan Bapak ke pemerintah, saya bilang gitu. Nah, anggota dewan itu kan hanya panjang lidahnya aja menciptakan sebuah kebijakan. Itu. Jadi goalsnya bakal menghilangkan money politik, tapi itu agak berat ya. Berat, bukan agak berat, sangat berat. Karena kan dari pihak pemilih pun udah terbiasa dengan itu. Karena ada sih beberapa orang yang mana dong duitnya, mana gitu kan. Amplopnya mana gitu. Bahkan belum tentu juga dia milih Pak, udah dikasih. Iya, belum ada namanya waktu saat saya pemilihan itu, ya kita agak terbuka sedikit ya. Ada namanya serangan fajar. Habis serangan fajar ada namanya serangan duha. Gitu. Jam-jam 8 pagi, jam 10 pagi. Iya, ketika ada betul-betul ada serangan duha. Makanya saya laporan sama beberapa tim saya kan, bos ini wah sudah udahlah, saya bilang kita pasrahkan aja. Kalau emang mereka milih kita udah milih, kalau nggak kalah ya sudah, legowo aja. Yang penting kita sudah mengeluarkan semua apa yang kita sampaikan buat masyarakat, apa semua kebutuhan masyarakat kita kasih tahu dan kita berikan sih kebutuhan masyarakat saat itu ada program keamanan namanya. Jadi di tiap RW itu saya kasih CCTV per paket semua sebagus instalasinya. Nah, tapi tak kaget ketika pencoblosan suaranya kecil di sana. Wah, sudah masuk angin sih bilang gitu kan ya. Udahlah. Dibantu padahal. Iya ya. Diambil lagi nggak sembakonya? Oh, enggak. Karena ada kan. Iya. Kalau sembako bisa diambil udah masuk perut. Iya. Tapi ada juga yang kayak benerin jalan. Diambil lagi. Baru setengah, nggak kepilih di stop. Oh, saya enggak. Akhirnya setengah jalan itu becek. Jadi berangkat rapi pulang udah berkocok-kocok. Di Lampung tuh ada tuh kayak gitu. Sekarang enggak. Jalanan Lampung udah rapi. Masa sih? Yang kelihatan. Di jalanan di Lampung tuh kayak kacamata gue tau. Kenapa? Ini bolong-bolong. Gue kira kayak puasa gue. Oh iya. Bolong-bolong. Itu tuh. Nah, respon istri dan keluarga ketika Mas Diska ini terjun ke dunia politik gimana Pak? Setuju atau jangan politik mah gitu kayak ada insecure apa? Terjun politik kan bukan terjun caleg kan? Ya kalau terjun politik awalnya di 2016 kan saya belum nikah tuh, orang tua saya berat waktu itu. 2016 saya 2016 datang sendiri ke kantor Partai Perindo tuh, mendaftarkan diri saya sendiri. Oh gitu? Iya, cerita seperti itu. Jadi saya daftar diri sendiri, calonkan, terus ketika itu saya masih kuliah, itu orang tua saya berat, disuruh fokus kuliah. Tapi saya kan orangnya tuh suka sama dunia-dunia baru gitu. Jadi karena akhirnya saya ikutin, saya bisa keliling Indonesia, koordinasi sama orang baru segala macam. Nah itu, walaupun orang tua saya tuh memaksakan saya, wah kuliah dulu jangan ikut politik, buang-buang waktu gitu-gitu. Nah kalau sekarang yang nyalek ya udah sama istri kan? Udah awalnya keluarga sama istri sih mempertanyakan siap nggak dia ngomong itu kan. Terus kalau udah menang bagaimana gitu. Tapi makanya saya yakinkan istri saya dulu ketika saya nyalek saat itu kan. Kalau kita menang ya kita pasti wangi sebelum mati ya pasti banyak orang atau kita bisa menciptakan. Tapi satu yang paling baik kalau kita kalah udah ngomong gitu kan. Yang namanya kita pencalekan itu kan pasti kayak game. Jadi siapa orang yang suka pasti mendukung kita gitu. Menang dan kalah tuh ada. Nah kalau kalah itu yang kita harus terima. Jadi saya udah siapkan mental saya, saya mental istri saya gitu. Jadi kalau kita kalah kamu jangan kayak gimana. Terus ada orang politik ini banyak orang yang sebagian ada yang munafik. Jadi misalnya ketemu warga yang bilang iya saya suka, saya milih. Terus ketika kalah dan dia nggak nyoblos kita, kamu jangan dimusuhin. Ya itu emang pilihannya dia, udah biarin aja sih gitu kan. Dia tinggal tanggung jawabnya sendiri, dia ngomong gitu. Ini kan udah hak orang ya. Iya, yang penting kan pas kita kan berusaha pendekatan. Kalau kayak kita mau PDKT sama cewek, Nur. Hah? Iya, endingnya mau dicoblos apa enggak gitu kan. Enggak maksudnya nyoblos ini. Coba Mas Diska lain kali kalau pilek kalah coba batuk. Kalau pilek kalah batuk kan ya banget sih pertanyaan. Nggak, tapi kalau 2029 kemungkinan bakalan masuk lagi nggak? Atau malah lebih tinggi lagi kayak DPR RI? Insya Allah saya maju lagi 2009. Kenapa saya incer DKI? Karena cita-cita saya mau jadi kepala daerah. Itu goalsnya berarti. Jadi karena kenapa tuh fokusnya langsung ke kepala daerah? Karena kepala daerah lah yang punya kuasa buat menciptakan sebuah kebijakan. Untuk di daerah tersebut. Di DKI Jakarta terutama. Makanya di DKI Jakarta ini banyak. Saya kan lahir di Riau, tapi besar saya di Jakarta. Kenapa nggak pengen kepala daerah yang di Riau? Karena saya besar saya di Jakarta. Saya dari kecil itu udah merasakan makanan dari Jakarta, pendidikan saya di Jakarta semua. Nah, alangkah baiknya juga nggak salah juga dong saya menciptakan sebuah kebijakan atau menyampaikan diri saya ini untuk DKI Jakarta, mengabdi sama DKI Jakarta seperti itu. Karena saya ingat dulu cerita sedikit tentang diri saya itu di 2007
Terus saya kan pakai Sedapil 8 Jakarta Selatan. Kecamatan Pancoran ada tuh, saya dulu tinggal di Kecamatan Pancoran. Terus itu kan dekat Kali Ciliwung. Terus saya pernah ngerasain banjir hampir 1 lantai. Jadi rumah saya 2 lantai, lantai 1 basah semua. Nah, kenapa saya menjadi caleg itu salah satunya juga. Pengen bikin rumah 3 lantai. banjirnya dong. Banjirnya. Iya, yang menciptakan sebuah kebijakan. Banjir 3 lantai. Oh, jadi pengen banjir. Emang susah ya maksudnya? Banjir susah. Karena gini, kita lihat apa ya, kita di dataran rendah, sedangkan hujan itu di dataran Bogor yang tinggi. Nah, kita tuh sebagai penampung terakhirnya gitu. Nah, bagaimana penampung terakhirnya sangat biar bisa dikoordinir yang lebih baik gitu. Tapi sekarang pembangunan soal banyak, drainase kurang. Nah, itu yang harus sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kebijakan juga biar orang satu arus sama kita. Karena misalnya gini, Mas, partai A, saya partai B, Mbak partai B. Mas di dewan, belum tentu kebijakan Mas bisa dipakai. Karena kan ada vote namanya. Nah, makanya pemilih ini juga harus kita edukasi. Pilihlah partai yang satu irama sama kemauan masyarakat. Makanya ada satu orang, misalkan kayak Partai Perindo kan sekarang lolos nih. Di DKI 1 orang anggota dewan. Belum tentu kebijakannya bisa dipakai full. Karena vote. Vote-nya kalah bisa jadi. Iya, vote bisa kalah. Karena kan ada hampir 100 lebih ya anggota dewan di Kebonsi itu DKI Jakarta. Mereka ada partai-partai lain. Kalau mereka sendiri doang, vote-nya habis. Misalkan Mas mau kebijakan, saya mau minum air putih gitu kebijakannya kan, semua minum air putih. Tapi kita berdua nggak mau minum manis, ya nggak akan mau. Iya. Nah, itu penseleksian juga harus penting. Gitu. Kalau ngomongin hujan langsung hujan tuh. Emang tadi banjir, ada ini banjir. Enggak, kalau sini aman. Ya kan kita lantai 3. Enggak, ini kita syuting di IKN Masih baru. Iya. Ini bangunannya cuma segini doang. Tapi TVRI ntar di IKN ntar ya? Ada dong, ini masuk TV pertama pasti yang di sana. Iya. Iyalah, Iya, RI-nya ini. Ternyata TVRI tuh banyak channelnya tau. Oh gitu? Soalnya gua kan di Banjarnegara yang keluar cuma TVRI doang kan. Diganti semua channel tuh TVRI semua. TVRI semua. Tapi acaranya beda-beda. Ya, emang paling bagus sih di TVRI mah. Yang lain mah bagus kan gitu aja. Jadi goalsnya adalah kepala daerah DKI. Kalau misalkan di DKI berat lawan-lawannya. Masih mau yang ke daerah lain dulu nggak? Enggak ya, emang fokusnya karena pernah tinggal di Ciliwung, merasakan pernah tinggal di Ciliwung. Oh benar. Bukan di Ciliwungnya. Daerah. Iya. Ada di Ciliwung. Iya kan enggak lagi mancing di Mas Disa. Oh lagi enggak pernah merasakan gitu. Enggak enaknya banjir kiriman. Makanya tuh harus koordinasi dulu sama orang-orang Bogor. Kan kiriman dari Bogor biasanya. Bahkan saya pernah ngerasain tuh nasi bungkus dilempar pakai orang posko perahu karet, dilempar terus saya banjir saat itu. Banjir kiriman. Tapi bisa nangkepnya? Bisa, pas SMP itu, pas SMP. Jago berarti ya. Fokusnya ke situ ya. Itu tuh yang kuning. Lu bingung udah tadi. Apa sih yang kuning mah itu beringin kan yang partai itu. Bukan yang partai ya dong. Kalau disuruh memilih lebih baik jadi pengusaha atau politisi. Nah emang pengusaha juga ya? Iya. Masih sampai sekarang? Masih dari awal masih usaha kan pengusaha. Tapi bukannya rata-rata politisi banyak emang pengusaha ya? Berapa golongan sih? Ada yang dari lawyer, kan ada. Itu beneran dia pengusaha jadi politisi atau usahanya untuk jadi kedok? Dikit aja ya. Bos saya kan gitu. Ya. Oh saya lebih pilih ya pengusaha. Karena dari awal pengusaha. Iya, karena pengusaha itu ya kita berhubungan sama orang nggak ada yang munafik. Kalau politik kebanyakan sebagian ada yang munafik. Depan kita baik, belakangnya ya udah ini gitu kan. Pengusaha itu skill ya. Apa tuh Mas? Usaha apa Mas? Saat ini lagi baru saya bangun perusahaan ini properti. Nah, jadi desain bangun kontraktor sama arsitek gitu. Oh kirain properti kayak gini-gini yang buat syuting bukan beda, ini yang rumah developer bisa ada ya perumahan juga gitu. Iya, tapi bukan developer. Kalau developer kita bangun rumah jual kan. Kalau saya nggak renovasi atau bangun rumah. Oh iya renovasi bisa nih berarti. Pantesan nyalek lagi orang modalnya ada. Iya. Iya. Ya kan ada yang sampai jual mobil, jual ginjal. Nah. Ada beritanya. Lihat nih. Udah tuh gak kepilih. Udah tuh jadi orang biasa pucat lagi. Kata gua gimana? Ada tuh daerah Jawa masalah ya. Ada. Nah, kalau Mas Rizka sendiri kemarin jor-joran habis berapa?
Aduh, itu agak rahasia sih. Ya nggak apa-apa, misalkan dari barang deh, nominal dari barang. Sebutin M-nya aja deh. Nggak sih, nggak terlalu banyak orang seperti orang-orang, karena saya nggak terlalu nggak terlalu bermain, kita tuh bermain yang program soalnya. Yang habis tuh mungkin ya bisa lah bermain yang belakang lah, kita begitu lah. Yang ada serangan fajar itu bisa habis sana kan. Kalau saya kan nggak mau sih. Fokusnya program itu maksudnya gimana? Jadi program mereka lagi butuh apa? Iya, mereka butuh apa? Misalkan Pak, saya satu daerah kan Jakarta Selatan ini ada kayak kecamatan Pasar Minggu itu keamanannya kurang baik. Ada yang curanmor, ada yang pelecehan. Nah itu kan makanya saya bilang apa butuhnya CCTV, siapin CCTV per RW gitu, jalan-jalan gitu sih. Fokusnya di situ waktu itu ya, bukan baliho gitu-gitu. Baliho juga ada sih, baliho mahal juga di baliho juga sih. Mahalnya di baliho. Karena baliho saya 3x5 saat itu. What? 3x5? Banyak, hampir 100 lembar itu. Oh, bukannya 15 ya? Itu 3x5 15 emang. Gedenya Nur, gede. Bali. Punya banyak hobi keren kayak traveling dan diving. Jangan baca banget napa sih kayak Astis kan, nah gitu-gitu dulu. Jadi gini. Nah gitu. Ngomong-ngomong soal pilpres ya? Enggak lagi. Kita masuk ke personal lagi. Mas Diska ini kan orang yang berada lah ya. Ya. Ini berada sekarang? Berada. Ada. Nah, berapa? Orang berada kan biasanya hobinya tuh mahal. Contoh hobi mahal apa? Kalau olahraga. Olahraga, golf ya. Golf mahal berapa sih sekali masuknya berapa sih? Wah berapa itu? 500.000. 500.000. Cuma sekali pukul? Enggak. 500.000 itu sampai ada tergantung berapa hole. Nah, jadi satu hole itu bisa jalan kaki kita atau pakai mobil kan. Kita biasanya 9 hole atau berapa hole gitu. Udah termasuk disenyumin KD-nya itu. Iya. itu bonus tipping buat KD tipping. Lu futsal gocap-gocapan tuh kan. Mana gocap itu? Ada gocap terus gak datang lagi. Biar gak patungan. Nah emang kenapa? Soal hobinya? Enggak kan hobinya mahal. Terus apa itu tadi? Apa traveling, diving. Itu traveling kemana Mas biasanya? Traveling biasanya saya lebih suka ke laut. Jadi karena Indonesia emang, tapi? Iya. Karena saya suka, awal itu saya paling takut diving. Paling takut saya bawah laut tuh saya takut. Tapi ketika saya coba sekali diving, pertama kali saya coba diving itu saya di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Wah itu benar-benar indah. Makanya saya ada tuh vlognya tuh. Iya, vlog pertama. Dan itu kita bikin vlog itu pas ketika COVID. Nah itu bantu salah satu temen yang punya agent travel. Itu alhamdulillah kerja rame. Jadi orang percaya trust kita kalau COVID pada di rumah kita bantu perekonomian orang kan. Jadi imbasnya jadi positif juga gitu. Diving ke bawah laut. Iya, diving ke bawah. Sama Kak Sarah tuh bikin vlog. Terus ini yang ke bernama paus-paus itu loh. Terus karena diving ini sih juga ngelamar saya tuh di SeaWorld. Oh di SeaWorld cincinnya dimakan hiu. Enggak. Hiunya udah jinak. Wah romantis banget ya. Iya malah hiunya GRI lapar gue ya. Kan. Itu gimana cara ngatur waktunya tuh untuk liburan, traveling, untuk hobi sama pekerjaan? Paling kita lihat jadwal teman-teman. Biasanya kalau kita kan grup kan, kalaupun berdua juga pasti ada jadwal istri atau jadwal saya. Kalau grup biasanya kita jadwal teman-teman. Besok tanggal merah enggak? Kalau nggak tanggal merah, tanggal hari apa ya nggak merah. Tapi kita kosong, kita beresin kerjaan kita dulu, baru kita bisa liburan seperti itu. Nah, kalau olahraga sekarang tuh kan sekarang lagi musim tuh golf, tenis, artis-artis pada tenis. Iya. Mas Diska juga gitu? Saya nggak tenis, saya bulu tangkis. Badminton. Tapi raketnya pasti mahal. Iyalah. Kalau kita kan main badminton raketnya amuk kan. Kalau nggak pakai yang panci itu. Iya pakai panci dulu. Badminton sama-sama teman-teman politisi atau selebriti? Teman-teman istri, teman-teman saya biasanya kebanyakan gitu. Teman-teman politisi ya kebanyakan mereka golf, yang ngajakin. Cuman saya golf kan mereka harus siapin 1 hari full. Karena golf itu bisa pagi sampai sore gitu atau siang bisa sampai malam gitu. Karena kelamaan di ngobrolnya. Iya. Nah makanya banyak orang lebih di golf. Lebih bisnisnya di situ ya. Lebih bisnis ya. Karena emang sebenarnya aku tuh kalau ngeliat orang golf bertanya apa yang seru dari golf kan cuman masuk kalau enggak ya udah ulang lagi. Sedangkan kalau badminton kan kita ada gerak-geraknya. Karena kalau kita habis nge-swing golf sambil pemandangan kan punya visual, punya ide di situ. Mungkin dari tujuan mereka juga untuk itu ya, untuk di otak tuh kayak gitu tuh. Ngobrolin soalnya tempatnya luas. Jadi kalau kita ngobrolin bisnis tuh nggak ada yang denger. Nah itu. Kayaknya itu ya.
Makanya banyak orang-orang kaya. Benar-benar. Terus temenin Kedi kan lumayan sih. Ngobrol teman Syarat jadi Kedi gimana sih? Cantik. Pakai nanya lu. Oh. Cantik menurut orang kan beda-beda Nur. Menurut gue sih lu cantik. Dari kanan. Kalau dari kiri? Ini pernah gak dipaksa sama Kak Sarah untuk bikin konten? Yang sebenarnya tuh Kak Diska tuh kayak gengsi, gak mau. Gue nih banyak temen-temen gue nih, malu lah gitu. Oh pernah. Jadi kayak Sarah ini kan orangnya kan agak-agak keringi gitu kan, nempel-nempel gitu. Nah pernah saya disuruh, udah ini kamu bikin ini konten yang aku tuh suruh endorse ada brand apa itu yang buat ketiak tuh saya habis itu aduh gue bilang ngapain kita kayak udah cepetan nih mau nggak ya udah bikin mau nggak mau kan ya udah ada urusan tuntutan kerjaannya Sarah kan menurut istri aja ya. kita kan soalnya Padil Jaidi aja bapaknya mau kan ya kan pakmu ya di TikToknya banyak banget lagi yang romantis gitu lagi nyender gitu emang kayak jangan-jangan tujuan Kak Sarah nikah untuk itu juga biar dapat pasangan untuk endorse bareng gitu itu ada nggak ke dari kan istri udah selebgram, Kak Sarah tuh udah banyak lah yang orang-orang tahu video-videonya gak macam. Nah, Kak Diska tertarik juga nggak ke entertain dari selebgram juga followers juga udah banyak. Dulu sih sebenarnya 2007 2008 sempat ikut entertain dulu. Apa tuh? Dulu itu jadi apa dapat iklan gitu dulu. Oh iklan. Habis itu saya mikir kan entertainment kayaknya menurut saya nggak akan lama dan bukan dunia saya gitu. Jadi saya sebentar akhirnya saya lanjut ke pendidikan. Gitu. Oh nggak pede depan kamera ya? Nggak pede. Jadi menurut saya tuh kayak entertainment itu sebentar doang. Jadi cuma hanya mandangin face muka kan. Muka itu nggak akan tahan lama. Tapi kalau kita punya knowledge kan bisa panjang gitu. Benar. Harus punya skill. Oh iya. Harus punya skill. Yang penting 2 kan skillnya kan. Apa tuh? Skill. Oke lah. Oh iya. Apa lu ada penasaran Kak? Bingung lu ya ada itu ya. Jalan-jalan. Makanya riset. Kalau nggak saya nanya nih Mbak Nurin ya. Politisi itu harus dalemin. Oh politisi. Tapi aku pernah nemu fakta dari Mas Diska ini yang pernah ke Cilandak. Bagi-bagi sembako Cilandak. Oh pernah. Oh pernah. Kan ada desa itu Cilandak. Iya, katanya ibu-ibu di sana tuh sangat senang dengan kedatangannya Mas Diska. Katanya Mas Diska itu beda sama politik lain, nggak cuma umbar janji katanya. Ada artikelnya mau saya lihat. Cariin korannya nggak? Dari 2007. Oh jadi ibu pada happy. Iya. Oke tadi kan kita udah ngulik-ngulik tentang politiknya, keluarga, apalagi hobi-hobi. Nah sekarang kita ngajak Mas Diska untuk main game. Main game, Mobile Legend ya? Bukan. Dicubit pipinya karena games. Gemes. Nama game siapa, Nabi? Jelas itu jelas loh. Disorder itu game. Aku nggak bisa ngomong Inggris. Coba kalau yang nggak Inggris apa emang? Disordered. Kalau Inggris ini atau itu ya. Ini atau itu. Nah itu aja gampang, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Jadi intinya ini disuruh milih dan jawab dengan cepat terus nanti alasannya kenapa milih. Oke. Yang pertama, pilih Padil Jaidi atau Keanu? Kenapa? Ya karena emang teman satu udah kenal lama terus juga lucu. Oh berarti Padil Jaidi nggak lucu? Bukan, lucunya belak-belakan kalau Keanu gitu. Oh lebih ceplas-ceplos. Iya ceplas-ceplos. Sering ngambek gak sih dia aslinya? Enggak. Kayak capek gue. Suka marah-marah nggak? Kayak marah-marah Keanu tuh. Bukan. Kayak mama ngomel gitu. Oh iya. Apalagi sekarang dia bintang film. Iya. Ya Keanu kan bintang film. Dulu kan bintang 7 doang. Oke Keanu ya alasannya ya. Coba. Keanu atau Hasan Alaidrus? Apa ini? Pilih. Oh pilih. Hasan. Kenapa? Gantian. Biar adil. Oke. Kenapa Hasan? Gantian. Gantian Hasan. Karena deket juga sama Hasan. Oh semalam sama Hasan juga ngobrol. Ini apa teman apa kalau ini? Teman ngobrol? Sama teman Sarah juga sama satu hobi juga kan dia suka main motor, karena suka diving juga gitu sama sih. Oh teman hobi kan. Iya. Oke, Anu kan sembari curhat-curhat tipis, peluk-peluk ya. Ini karena belum keluar Prabowo apa Jokowi? Nggak usah dulu, yang itu terakhir aja itu.
Aukarin atau Anya Aukarin. Aukarin kenapa? Kenal udah kenal lama. Aukarin. Kenal doang apa karena pernah? Enggak kenal lama lah. Jangan melirik. Ini rumah tangga lagi baik-baik aja loh. Ya tahu. Aukarin kan ganti-ganti cowoknya. Tapi yang sekarang gue setuju sih, sekarang pas. Oh, Aukarin karena dekat. Kalau Anya emang nggak pernah. Ya jarang namanya, jarang. Oh, dia emang nggak satu circle. Enggak. Oh, kirain sama. Oke. Tapi Aukarin tuh waktu itu dia naikin kuda apa sih jenis apa? Penasaran gue yang bad girl itu. Kayaknya kuda-kuda deh. Karate. Ayo. Nah, Bambang Susatyo atau Rizal Patria? Bambang. Kenapa itu? Karena ya kemarin dia juga senior saya kan, di organisasi juga senior saya. Terus juga beliau juga ketua MPR, juga pengalaman berpolitiknya juga sangat banyak seperti itu sih. Itu sering ini juga ngadain acara-acara kritik DPR. Iya betul. Bagi duit. Lomba-lomba terus otomotif juga, hobinya juga otomotif. Adain lagi dong Pak Mama, ada lagi gitu kritik DPR yang cash. Kalau cash kan mantep gitu. Biar kita nggak cuma kritik di sosial media ya. Bukan Rizal Patria kurang. Rizal Patria. Lah malah nggak kenal. Malah nggak kenal ya? Hah? Rizal Patria saya kenal ya Rizal. Riza. Nggak pakai Rizal Patria mah orang-orang apa tuh Cisauk. Rizal Patria. Nggak ada L, ada M. Rizal. Dara Arafah atau Sarah Gibson? Ya ini pasti istri saya lah, Sarah Gibson. Kenapa nggak Dara Arafah? Ya enggak lah. Aneh ya? Aneh. Lagian yang beli pertanyaan aneh juga ya. Ada juga ya. Gak mungkin kepilih juga ya Dara Arafah. Tapi kalau yang milihnya Dara Arafah kayaknya plot twist ya. Iya. Tapi circle-nya jadi circle selebgram ya. Iya. Ikut-ikut ini ya. Karena lebih sering teman-teman kan di usia saya udah pada nikah, jadi jarang bergaul saya sama teman-teman, lebih sering karena teman-teman Sarah sering main kan, sering main ke rumah kadang-kadang, jadi sering ngobrol sama mereka. Yang terakhir ya Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Pak Jokowi, karena presiden sekarang. Coba kalau kita nanyanya, ntar tanggal Oktober, habis Oktober. Kita nanya habis Oktober. Habis Oktober ya Pak Prabowo, karena udah jadi presiden. Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Aduh. Ganjar Prabowo. Aduh, aman. Oke, thank you ya Mas Diska ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus nanya ini ke tamu TPRI. Kita udah nanya ke 100 orang ya. Berarti saya 101. Ke 101. Padahal ini episode 1 ya. Banyak bohongnya emang, masih meraba. Ya namanya juga kayak sama lah kayak pejabat. Oh, kenapa? Banyak bohongnya tadi katanya. Pejabat Jangan ditebas-tebas loh oknum. Menurut Mas Diska sendiri TPRI seperti apa? Ya televisi zaman saya kecil saya nonton TVRI soalnya. Zaman kecil jadi udah banyak TV swasta sekarang kan, TV lokal swasta. Tapi saya harap TVRI ke depan bisa jauh lebih maju dan bisa jauh lebih. Sekarang kan banyak televisi yang menyiarkan sesuatu hal yang nggak penting menurut saya. Benar. Nah saya harap TVRI bisa menyiarkan sesuatu hal yang sangat penting dan mengedukasi ini generasi strawberry ini. Ya kan, karena gen Z atau gen strawberry ini kan ya kebanyakan drama. Jadi karena banyak film drama jadi makan drama lah. Nah salah satunya pionir harus TVRI. Seperti itu sih. Semoga TVRI makin maju sampai GBK. Kita bangun terus gedungnya. Jauh dong. Ngelewatin Senayan Plaza enggak? Hah? Enggak. Kita ada souvenirnya untuk Mas Diska. Uci. Ini duit ya 203T. Iya, ini 271T. 271T. Makasih Uci. Wah, ini Uci sendiri nih yang bikin ya. Gila lu Ci, foto lu gambar ini kan lu ngebayangin laki orang berarti. Nih Mas, Diska semoga happy di tamu TPRI. Semoga juga sukses selalu, karir politiknya, rumah tangganya bahagia selalu. Amin. Terima kasih TVRI biar semakin maju, terus podcastnya tamu TVRI biar bisa lebih terkenal. Amin. Thank you. Itu dia. Kita manggilnya tamu terhormat. Tamu terhormat. Terlalu ini kita ini aja apa ya? Kita lagi milih-milih nama-nama itunya. Kolom komentar aja deh, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nama penontonnya ini apa gitu. Ya udahlah, nextnya nanti kita mungkin ketemu ya. Iya. Karena kita tadi emang datang nggak barengan, terus nggak briefing. Nggak briefing. Terima kasih udah nonton Tamu TVRI. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.